Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Tetap semangat ya. Baik anak-anak Umi, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi. Kita masuk subtema 2, manfaat energi. Silakan anak-anak Umi bisa membuka bukunya pada halaman 73 sampai dengan halaman 117. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari di tema 2. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang teks petunjuk, membuat poster dan mengkampanyekan isi poster. IPAS yaitu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, cara aman memanfaatkan energi listrik, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia, serta pemanfaatan sumber daya alam. PPKN, pelaksanakan hak dan kewajiban, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. SBDP menyanyikan dengan notasi angka, pola irama, dan ketuk. Teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Contoh teks petunjuk yaitu petunjuk membuat kipas kain. Di dalam teks petunjuk tersebut terdapat 8 langkah dan banyak menggunakan kalimat perintah di dalamnya. Silakan anak-anak Umi pahami dan membacanya ya. Membuat poster hemat energi. Setelah kita mengenal teks petunjuk, ternyata teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster harus menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Langkah-langkah dalam membuat poster yang menarik adalah poster sebaiknya berwarna cerah. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Mengkampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Yang pertama, contohnya energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik, contohnya air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki. Energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik yang dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan listrik dengan aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam stop kontak.
Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, baik, dan sesuai dengan kegunaannya. Di sana ada contoh kegiatan sumber daya alam dan pemanfaatan masing-masing dari sumber daya alam. Ada kegiatan pertanian padi, sumber daya alam yang dihasilkan dan pemanfaatannya, pembuatan ikan asin, pembuatan pakaian, transportasi, dan pembuatan patung. Silakan anak-anak Umi bisa membaca buku lebih jelas di buku Bu Pena dan bisa membacanya secara pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Contoh, kita berhak menggunakan listrik dan kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu menghemat penggunaan listrik. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Apa itu hak? Hak menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Kewajibannya itu adalah menghemat energi. Menyanyi dengan notasi angka. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, not angka ataupun not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Pola irama dalam ketukan. Irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya adalah 4/4, 3/4, dan 6/8. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, contohnya tepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Contoh bentuk eksternal itu dihasilkan oleh alat musik, gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Untuk tugas tematik tema 2, silakan anak-anak Umi mengerjakan latihan pada halaman 118 sampai dengan 120 sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Itulah penjelasan dari Umi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh anak-anak Umi. Tetap semangat ya, syukron jazilan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.